Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan, kita lanjut untuk materi pekan ketiga ini. Kita mau melihat pendekatan kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional itu. Ini tugasnya anggota kelompok 3 ya. Nah, pendekatan dari ketahanan nasional itu adalah pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Jadi security approach, kemudian ada prosperity approach. Jadi ini juga terkait tadi dengan pengertiannya ya, bahwa pendekatannya itu kesejahteraan dan keamanan. Nah, kalau kita bicara kesejahteraan dan keamanan, ini tentu merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan negara bangsa yang sangat mendasar. Dapat dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, dia merupakan nilai intrinsik dalam kehidupan nasional. Karena tentu tanpa keamanan, tanpa kesejahteraan, kehidupan nasional itu tidak akan berlangsung. Dan ini saling terkait, seperti sebuah mata rantai. Aman bisa membangun, akhirnya sejahtera. Kalau sejahtera, lalu kemudian keamanan itu juga akan terwujud. Jadi saling mempengaruhi. Nah, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional itu dicapai merupakan tentu tolak ukur dari ketahanan nasional. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Nah, itu kaitannya dengan keamanan ya, security approach. Memajukan kesejahteraan umum, nah, itu kaitannya dengan prosperity approach, kesejahteraan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu juga orang yang cerdas maka ya bisa memiliki tingkat kehidupan lebih baik dan bisa mewujudkan kesejahteraannya. Dan tentu harapannya dia punya cara berpikir yang baik, cara bertindak yang mana itu bisa menjaga keamanan bersama, keamanan lingkungan, keamanan bangsa dan negara. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia tentu kaitannya dengan security approach. Jadi ini dua hal ini sangat terkait. Bagaimana kemudian pelaksanaannya itu nanti kita diskusikan bersama. Kemudian selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi. Nah, kedudukannya ini, Tandas ini merupakan landasan konsepsional. Karena tadi dikatakan sebuah konsepsi ya dalam paradigma pembangunan nasional. Jadi dia ini sama, 4 landasan kan dalam pembangunan nasional kita. Landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, landasan visionalnya wawasan Nusantara, landasan konsepsionalnya atau operasionalnya ini adalah ketahanan nasional. Nah, tentu fungsinya dia menjadi doktrin dasar nasional kita. Dia doktrin dasar bahwa ya tadi sesuai pendekatannya harus bisa mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Kalau bicara modelnya, maka dia merupakan integrasi dari bidang-bidang kehidupan. Tidak bisa parsial. Kemudian metode pembinaan kehidupan nasional Indonesia. Bagaimana mewujudkan ideologi negara yang bisa menerima hal-hal yang baik, menyaring hal-hal yang buruk, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana politik itu dinamis dan stabil untuk kemudian bisa mewujudkan kehidupan bangsa negara yang aman dan sejahtera. Kemudian selanjutnya sebagai pola dasar pembangunan nasional. Nah, bagaimana 3 fungsi ini dijelaskan tentu kita akan diskusikan bersama pada materi-materi selanjutnya. Akan ada gatra-gatra tersendiri untuk itu. Kemudian kita melihat tentang model-model ketahanan nasional. Nah, ini tugasnya kelompok 4, anggotanya kelompok 4. Jadi ini ada banyak model. Sebenarnya kita mengangkat 3 model ini. Ada modelnya Morgenthau, ya, di mana ada bukunya ini, Morgenthau, di mana dia menjelaskan bahwa Morgenthau ini menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina kaitannya dengan negara-negara lain.
Jadi perlu kuat. Ada yang mengatakan kenapa Israel itu eksis di tengah lautan Arab? Kenapa itu Singapura eksis di tengah lautan Melayu? Itu karena dia memiliki kekuatan. Coba kalau dia tidak kuat bisa digermes itu. Nah, jadi Morgenthau melihat penting untuk membina kekuatan kaitannya dengan negara lain. Nah, artinya apa? Morgenthau menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam sebuah kawasan. Nah, ini berarti ini kan cenderung agresif ya, cenderung agresif. Nah, ini sebagai konsekuensinya maka terdapat advokasi untuk memperoleh power position itu, sehingga tentu ya muncul strategi yang mengarah kepada balance power. Jadi bagaimana menunjukkan diri bahwa kita kuat, sehingga tentu ya negara lain juga berhati-hati kalau ingin melakukan upaya-upaya yang bersifat negatif. Tapi kan itu juga kaitannya tadi, mawas diri, mandiri, itu kan ketahanan nasional kita kan ke sana juga, tapi tidak melihat itu sebagai sebuah konfrontasi, tidak melihat untuk melakukan dominasi terhadap negara di kawasan kita. Tapi tentu harus ada upaya-upaya konstruk untuk menjalin kerjasama. Nah, ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara menurut Morgenthau. Yang pertama, ada faktor-faktor yang relatif stabil. Nah, di mana itu ada geografi dan sumber daya alam. Kemudian ada faktor-faktor yang relatif berubah, dinamik. Ya, terdiri dari kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Nah, itu menurut Morgenthau. Dua hal ini harus jalan. Nah, makanya kalau kita mau lihat perbedaannya, nah ini. Jadi kalau bicara kekuatan nasional, ini kekuatan fisik dan abstrak, tapi tidak termasuk kekuatan spiritual. Kalau bicara ketahanan nasional kan sesuai dengan landasan ideologi negara kita. Sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bahwa ya kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa lain. Kita negara non-blok ya, walaupun itu sudah tidak relevan sebenarnya, tapi masih bisa dijadikan sebagai dasar agar kemudian kita tidak terlibat di dalam persekutuan dengan negara lain dalam konteks konflik, tapi bisa bersekutu dalam perdamaian dunia. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kekuatan nasional itu ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan. Jadi lebih pada stabilitas keamanan, security approach. Sementara kalau ketahanan nasional itu dua, jadi memelihara keamanan dan kesejahteraan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kekuatan nasional power ini penggunaannya secara langsung berupa kekuatan terhadap pihak lawan. Nah, kalau kemudian ketahanan nasional, ya tentu lawan tidak dicari, tapi kalau datang ya mengganggu, tentu harus ada upaya untuk bertahan. Jadi ini ketahanan nasional itu melalui gabungan antara kekuatan, wibawa, dan kemampuan terhadap pihak lawan. Jadi lebih mendahulukan diplomasi, lebih mendahulukan cara-cara persuasif. Kemudian yang keempat, lebih ditonjolkan kekuatan fisik dari abstrak. Sementara ketahanan nasional itu pertama digunakan kekuatan abstrak, jika gagal baru kekuatan fisik. Diplomasi dulu, berunding dulu, ya komunikasi dulu. Lalu kemudian kalau itu tidak, ya negara ini mesti harus memang siap dengan alutsistanya. Kemudian yang kelima, kalau kita bicara kekuatan nasional, itu dalam upaya mewujudkan keamanan. Tentu pertama dengan penangkalan dan dengan menonjolkan pemberian hukuman terhadap pihak lawan. Nah, sementara kalau bicara ketahanan nasional itu lebih menonjolkan pendekatan persuasif. Ya, tapi bukan berarti mengalah, bukan berarti menggadai kedaulatan, bukan berarti menggadai kewibawaan negara bangsa. Tapi ya ini kan dalam konteks nilai kemanusiaan. Perang tentu akan melahirkan bencana kemanusiaan. Sementara dasar negara kita sila keduanya adalah
bagaimana menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, ini ada Alfred Thayer Mahan. Nah, ini kalau kita lihat kemarin teori geopolitik di pekan kedua, nah ini memang dia punya pandangan wawasan bahari, wawasan maritim ya. Jadi ada bukunya juga yang mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa itu dapat dipenuhi apabila bangsa itu memenuhi unsur-unsur letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Nah, ini lebih menekankan pada penguasaan terhadap laut. Ini sama dengan Walter Raleigh. Negara bangsa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. Nah, ini sebenarnya relevan. Negeri ini, bangsa ini ada di antara dua benua, dua samudera di posisi silang dunia. Lautnya juga 80%, sehingga harusnya negeri ini menjadi sebuah negara maju. Ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah, kekuatan suatu negara itu tidak hanya tergantung atas luas wilayah daratan, tapi juga bergantung pada faktor luasnya akses ke laut dalam bentuk pantai dari wilayah negara. Jadi ini Alfred Thayer Mahan termasuk pengembang teori geopolitik penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Karena lautan itu menyimpan kekayaan yang luar biasa. Kemudian ada modelnya Klein. Ya. Bahwa dia melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Sama juga tadi sebenarnya dengan Morgenthau ini. Bahwa ada persepsi bagaimana. Jadi memang orang-orang tua kita dulu mengatakan kalau kita yang mengatakan diri kita baik, belum tentu baik. Tapi kalau orang lain mengatakan kita baik, kebanyakan orang mengatakan kita baik, maka pada hakikatnya kita baik. Sama juga ini. Kalau negara lain melihat kita baik, kuat, sejahtera, maka sebenarnya kita sejahtera. Jadi bukan persoalan perankingan. Biar kita ranking 1, tapi kalau kemudian orang-orang melihat kita mendapatkan itu dengan cara-cara yang curang, dan seterusnya, ya sama juga dengan kontes berdagang ya. Kalau ada pembeli datang lebih dari 1 kali, dia kembali lagi, maka itu menunjukkan bahwa dia melihat sesuatu yang baik di situ, lalu kemudian dia tetap bertahan di toko itu misalnya. Sama juga dalam konteks negara. Menurut Klein ini bagaimana negara itu dipersepsikan oleh negara lain. Jadi kekuatan sebuah negara itu sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain merupakan akumulasi dari faktor-faktor sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasionalnya. Itu faktor-faktor yang tangible ya. Sementara ada faktor yang intangible. Yang mana itu kekuatan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasionalnya. Jadi suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar. Atau negara secara fisik wilayahnya besar. Memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Itu menurut Klein. Nah tentu Anda bisa berbeda dengan saya. Anda punya informasi yang mungkin saja lebih banyak dari saya dengan banyak Anda membaca literatur. Itulah sehingga kemudian kita mesti mempertemukannya. Itulah sehingga kita perlu mempertemukannya. Sekarang ini silakan saya kasih waktu lagi untuk kita bisa berdiskusi terkait dengan 2 tema subtema kita yang baru-baru saya bahas. Oke, saya cukupkan dulu, kita lanjutkan sebentar.